your family and join Guardline for your dreams. Tapi intinya begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap orang yang diciptakan, orang yang masih hidup di dunia, pada dasarnya semua ingin memiliki yang namanya kesuksesan, betul nggak? Kalau saya tanya siapa yang mau sukses, semua pasti angkat tangan. Kalau saya tanya siapa yang mau kaya, semua pasti angkat tangan, betul nggak? Nah, bagaimana cara mencapai kesuksesan itu? Bagaimana cara kita bisa jadi kaya? Hanya ada 3 cara, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus lahir dari anak orang kaya. Udah pasti kaya itu. Ya. Yang kedua, menikah dengan orang kaya. Sudah pasti kaya itu. Pasti itu, apalagi pasangan kita udah tua gitu ya, udah tua, bapaknya kaya raya juga ya, bapaknya lewat, pasangannya lewat, udah semuanya ke kita ya, mungkin seperti itu. Tetapi mungkin nggak sih, nggak segampang itu juga. Tetapi masih ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah mau nggak mau Anda jalankan bisnis yang namanya Guardline, Bapak Ibu. Itu solusi. Ini adalah sebuah solusi karena bagi saya ketika saya menemukan Guardline, bagi saya ini adalah betul-betul sebuah jawaban. Kalau Tuhan cinta saya, Tuhan juga cinta Anda semua. Melalui bisnis ini, kita bisa sama-sama punya kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman semua, banyak orang yang pikirannya kemana-mana. Udah dikasih jalan di depan mata, masih cari yang lain. Saya kadang-kadang gini ya, saya punya pemahaman bahwa jalan yang diberikan Tuhan di depan kita itu selalu kelihatan selangkah demi selangkah. Ketika kita jalanin ada titik terang, kita jalanin lagi ada titik terang, kita jalanin lagi ada titik terang, tanpa kita sadari kita sudah di ujung jalan. Tanpa kita sadari kita sudah hampir mencapai garis finish. Dan itu sebetulnya adalah jalan. Kan nggak mungkin tiba-tiba Anda berdoa sama Tuhan, ya Allah, pandemi, aku butuh duit banyak, buat ini, buat itu, buat ini. Tiba-tiba turun dari langit duit cekepok. Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Tuhan hanya memberikan jalan di depan kita. Hanya orang-orang yang serius akan masa depannya peka terhadap jalan tersebut, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah pada malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di acara Zoom ini, Anda adalah orang yang tiba-tiba didorong-dorong sama leadernya atau sama rekan Anda, ayo kamu masuk, dengerin, siapa tahu ini bisa mengubah kehidupanmu. Atau sebelumnya Anda sudah tahu dan Anda ingin mempelajari lebih lanjut. Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah jalan dari Tuhan. Tetapi dibutuhkan kepekaan supaya kita bisa betul-betul meyakinkan bahwa ini jalan atau bukan. Hanya ada satu cara untuk Anda membuktikan ini jalan atau bukan, yaitu dengan satu, yaitu keputusan. Bisa nggak saat ini apa yang sudah ada di depan Anda saat ini, Anda putuskan, yes, siapa tahu ini jalan. Anda putuskan dulu, yes, siapa tahu ini jalan. Dan ketika Anda sudah putuskan itu, saya percaya Anda sudah mulai bisa melakukan sesuatu hal. Dan ketika Anda mau melakukan sesuatu hal pertama, hal kedua, hal ketiga, hal keempat, dan tanpa Anda sadari, tiba-tiba itu menjadi sebuah momentum makin lama makin besar, dan sampai 1 titik 5 juta per hari terjadi atas hidup Anda. Banyak orang tidak menyadari hal itu. Bisa sukses hanya dengan satu cara, ambil keputusan. Anda tahu Bapak Ibu filosofi definisi tentang orang yang sudah mengambil keputusan? Kalau Anda sudah mengambil keputusan, mau tidak mau Anda harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat Anda untuk sukses. Jadi kalau malam hari ini Anda melihat gambaran bisnis seperti ini, Anda melihat beberapa orang yang sudah melakukan testimoni dan Anda bilang, iya ya, jangan-jangan ini jalannya. Tinggal Anda cukup menambah 1 poin di dalam diri Anda, yaitu keputusan. Karena ketika Anda sudah mengambil keputusan, mau nggak mau, kondisi badan kita, otak ini akan memacu seluruh organ tubuh kita, memompa darah, memacu adrenalin kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang memungkinkan Anda untuk gagal. Anda akan tinggalkan semua. Contoh, bangun pagi, enaknya ngapain ya? Ngerokok. Habis ngerokok, ngopi. Habis ngopi, nonton TV. Habis nonton TV, ngobrol sama teman. Nah, itu adalah sesuatu yang akan menghambat kesuksesan.
Tetapi ketika Anda sudah mengambil keputusan, Anda harus tahu hal yang pertama, tinggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat kesuksesan Bapak Ibu. Itu yang pertama, tinggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat kesuksesan. Poin yang kedua, lakukan segala sesuatu yang bisa membuat Anda berhasil. Mau nggak? Kan banyak orang, banyak tingkah Bapak Ibu. Yang benar, masa iya kayak begini. Wah, izinnya nggak jelas, nggak bener. Itu yang jelasin saya kok setengah-setengah. Bapak Ibu dan teman-teman, awal saya jalankan bisnis ini, saya juga nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti. Tapi cuma satu yang saya pikirkan, otak gue cemplungin di kulkas. Biar beku, kalau udah beku kan nggak banyak mikir. Bapak Ibu, anak butuh biaya buat makan. Butuh biaya buat sekolah. Buat bayar pembantu, buat bayar listrik. Lu masih mikirin izin zaman sekarang. Aduh Bapak Ibu, ke laut aja. Saya yakin saya ngomong seperti ini ada yang tersinggung. Tapi dalam diri saya, yang penting ini bener. Gue percaya sama temen yang ngajak gue jalanin. Gue masih dapat duit. Lah kalau petisi bayarnya hilang gimana? Masya Allah. Pak Arif bukan tipe orang seperti itu Bapak Ibu. Makanya kurusnya dikasih harian. Anda paham nggak maksud saya? Wah, tapi kalau bisnisnya hilang gimana? Loh, emang lu rugi apa? Lu nggak invest apa-apa kok. Bahkan Pak Arif sudah keluarkan uang berapa ratus juta, mungkin miliaran, saya nggak tahu, untuk membuat bisnis ini loh Bapak Ibu. Mungkin apa orang sekelas Pak Arif meninggalkan bisnis ini? Nggak mungkin. Beliau pasti berjuang semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya bisnis ini terus bisa berkembang. Dan ketika bisnis ini berkembang, ribuan, bahkan jutaan orang punya kehidupan yang jauh lebih baik loh Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi tuh dalam pikiran saya, izinnya mana? Coba saya mau lihat dokumennya. Bener nggak? Enggak, udah nggak mikir lagi. Anak udah nangis loh. Istri udah ngoceh-ngoceh loh. Beras nggak ada. Bayar gaji pembantu nggak ada. Listrik udah mau diputus. Masing-masingnya bisa ngurusin izin, nanyain izinnya bener gak nih? Waduh, ntar jangan-jangan penipuan. Bapak Ibu, kalau Anda nggak percaya, coba aja bayar 250, ambil cutter, terus tangannya disasar, keluar darah, klaim. Buktiin sendiri bener apa enggaknya. Makanya, pada ini saya nggak ngomongin Anda, tapi saya berangkat pada diri saya sendiri. Pada saat saya ketemu bisnis ini, saya cuma mikir, ini adalah jawaban yang Tuhan kasih. Makanya saya ngomong, GLTM, God love to me. Tuhan cinta saya. Saya sudah tidak meragukan lagi. Karena banyak orang gagal di dalam kehidupan karena meragukan yang namanya mujizat. Tuhan bisa berbuat mujizat pada zaman dahulu di dalam kitab-kitab atau Al-Quran. Dengan caranya simsalabimdus jadi sesuatu. Kan gitu kan cerita-ceritanya kan. Emang mujizat cuma pada zaman sekarang pun juga masih ada mujizat. Cuman karena hati kita, otak kita yang terlalu jenius, mikirnya kemana-mana. Padahal lapar loh, aduh lapar. Dikasih makanan, masih mikir lagi, itu bener nggak makanan buat gua? Ya elah, lu lihat dong siapa yang ngasih. Kalau yang ngasih temen gua sendiri, gua percaya bahwa itu bener. Tapi kalau yang ngasih orang nggak kenal, ya mungkin saya ragu-ragu atau curiga boleh. Tetapi kan yang kita pikirkan adalah yang penting kita makan dulu. Yang penting ada makanan. Loh, makanan itu halal atau haram, Pak? Kan kita kan nggak tahu. Berdoa dulu. Mau haram seperti itu. Kalau tidak ada pilihan akan jadi halal, Bapak Ibu. Yang penting kita berdoa. Apalagi jelas-jelas ini bisnis. Tokyo Marine, PT Sibayak. Wow, Bapak Ibu. Saya sih udah nggak sempat mikir kayak mana-mana Bapak Ibu pada waktu itu. Kami berdua, saya dengan istri saya hanya mengatakan bahwa ini jalan yang dikasih Tuhan. Tepat sekali pada saat saya berdoa, saya bilang terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan buat mujizat. Amin. Tiba-tiba WA istri saya langsung bunyi, teng tong, Sibayak datang. Sibayak datang. Saya pelajari, saya bertemu langsung dengan orang yang kirim itu. Iya loh Bapak Ibu, saya nggak tanggung-tanggung, saya nggak nunggu orang yang kirim itu datang. Nggak nunggu-nunggu, saya menghampiri orang yang mengirim video. Datang. Kenapa? Karena saya percaya ketika saya melakukan sesuatu atas apa yang sudah diberikan, pintu demi pintu akan terbuka. Benar Bapak Ibu, benar. Tadi pertanyaan dari Bapak siapa dari Medan, yang akhirnya dijawab sama istri saya, bagaimana cara sukses? Ya udah Pak, otak cemplungin kulkas. Gak usah banyak mikir, langsung jalanin. Makanya saya percaya sekali, saya percaya dengan apa yang sudah ada di depan mata. Nah, tinggal bagaimana dengan Bapak Ibu.
Apakah Anda punya keputusan? Apakah Anda sudah mengambil keputusan? Apa keputusan Anda? Coba-coba kali-kali sukses gue. Yeay. Sampai kiamat Bapak Ibu. Kodok jadi dinosaurus. Sampai kiamat bulan jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Nggak bakalan sukses di bisnis ini. Saya nggak ngomong di bisnis yang lain ya. Di bisnis. Nah, ketika Anda sudah mengambil sebuah keputusan bahwa yes, saya harus sukses melalui bisnis ini. Satu hal, Anda harus meninggalkan segala sesuatu yang sekiranya bisa menghambat kesuksesan Anda. Dan yang kedua, Anda harus melakukan sesuatu yang bisa membantu Anda untuk sukses, Bapak Ibu. Buang-buang waktu nonton TV, nonton sinetron, ngobrol-ngobrol, emang ada gunanya? Nggak ada gunanya. Kita harus berpikir ke depan, Bapak Ibu. Saat ini kondisi sedang dalam PPKM, betul? Pandemi. Kita nggak akan tahu loh, apakah sampai 1 tahun ke depan, apakah sampai 2 tahun ke depan, apakah sampai 3 tahun ke depan, kita nggak ada yang pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang perlu kita lakukan adalah kita berpikir, apa yang harus kita lakukan saat ini? Persiapan apa yang harus kita lakukan? Makanya saya bersyukur dengan ada bisnis ini, selama 1 bulan full, kami jalankan bisnis ini, hanya diam di rumah, ini meja kerja saya. Saya cuma follow up orang melalui telepon, video call, Zoom, telepon, video call, Zoom. Ya puji Tuhan, berkat Tuhan ada dari bisnis ini. Makanya Bapak Ibu sederhanakan pola pikir Anda. Jangan terlalu tergiur dengan bisnis yang gede. Ini mah kayak begini mah gak bakalan sukses. Dunia sudah beda Bapak Ibu, zaman sudah berubah. Yang perlu Anda pikirkan adalah bisnis apa ya yang bisa berkembang di era COVID-19. Bisnis seperti apa ya yang bisa berkembang di saat-saat pandemi? Salah satunya Bapak Ibu, Anda perlu cari bisnis yang modalnya kecil, terjangkau untuk Anda, terjangkau untuk saya, terjangkau untuk teman-teman yang akan Anda prospek. Nah, setelah Anda berpikir bahwa bisnis yang bisa berkembang adalah bisnis yang modalnya terjangkau, terus Anda pikir lagi, produknya apa dulu? Kalau produk cuma manfaatnya 1 atau 2 mungkin biasa pada umumnya. Saya nggak ngomongin orang yang bisnis produk ya. Tetapi kita lebih tepat berpikir bahwa kita mencari sesuatu yang manfaatnya banyak. Karena orang Indonesia kan sukanya yang 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, yang banyak fungsinya. Guideline kurang baik apa sama kita? Ngasih konsep seperti ini, ngasih kacamata, betul? Dan yang ketiga, bisnis yang bonusnya harian. Kalau bisnis yang bonusnya harian, pasti hidup Bapak Ibu. Karena berapa banyak di antara kita, atau mungkin teman-teman kita, yang dapat duitnya cuma 1 bulan 1 kali. Betul nggak? Ini loh ada sebuah solusi. Yang dimana ketika kita cerita ke orang, yang dimana apa yang kita ceritakan, apa yang kita tawarkan menjadi sesuatu yang dibutuhkan orang tersebut. Begitu orang itu join, besok langsung kita dapat bonus Bapak Ibu. Minimal dapur ngebul. Minimal anak bisa makan, istri bisa makan. Coba sederhanakan pola pikir. Jadi jangan berpikir, bisnisnya harus gede, harus elegan, harus edit, harus eksklusif. Sekarang pandemi, bisnis kayak gini emang nggak jalan. Jangan salah Bapak Ibu, justru begini yang jalan sekarang. Pak, kalau dulu kan kita BOP ketemu tuh Pak, jikrak-jikrak, ada musik-musiknya. Ini sekarang kan nggak ada musiknya Pak, cuma lihat-lihatan di handphone doang. Zaman sudah berubah loh Bapak Ibu. Anda nggak bisa lagi kembali ke sana selama kondisi masih terus seperti ini. Nggak bisa. Tuhan sayang sama kita semua. Kita sudah dikasih sesuatu yang baik. Anda join, Anda dapat manfaat. Ketika Anda dapat manfaat, Anda ceritakan manfaat ke orang lain mendapat manfaat dari cerita Anda, hidupnya sejahtera, Anda pun dapat bonus. Saya tadi prospek orang. Ya, 1 orang ibu yang dimana saya sudah prospek dia, saya sudah panggil dia dari 1 minggu yang lalu. Halo Bu, apa kabar? Saya hanya panggil seperti itu dan tidak direspon selama 1 minggu. Tiba-tiba tadi baru direspon. Iya Pak, saya alhamdulillah kabar saya baik. Saya cuma jawab, iya Bu, alhamdulillah kalau Ibu baik. Baru saya mau nanya, perkembangan bisnis Ibu gimana? Saya belum ngomong. Tiba-tiba dibilang, iya Pak, tapi saya lagi kena musibah. Loh, dalam batin saya katanya baik. Sekarang ngomong kena musibah. Maaf ya Bu, musibahnya apa? Saya ditabrak lari motor Pak. Walah Bu. Aduh, langsung saya ngoceh tuh. Saya nggak pakai belas kasihan. Aduh, kasihan ya Ibu sakitin. Enggak. Aduh Bu, kesel kan jadinya kan.
Tahu itu ibu balas WA saya dari minggu lalu. Saya mau tawarkan ibu asuransi begini. Begitu saya jelasin, iya Pak, bagus ya Pak. Ya elah Bu. Tahu itu dari kemarin. Saya yang nyesel Bu. Harusnya ibu nggak balas WA, saya telepon. Tahu gitu Bu. Amit-amit kalau sekarang kejadian kayak gini, ibu tercover. Nah, terus dia bilang apa? Iya Pak, saya sembuhkan dulu yang sakit saya, nanti Bapak tolong jelaskan lagi. Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah bisnis yang sangat bagus. Bisnis yang betul-betul sangat bagus. Sekarang, apa yang Anda pikirkan jika kondisi COVID-19 atau pandemi atau yang disebut dengan PPKM itu terus berkepanjangan? Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda siap dengan mungkin dengan bisnis Anda sebelumnya? Mungkin Anda adalah seorang pengusaha, mungkin Anda adalah seorang pedagang, atau mungkin Anda adalah seorang musisi, mungkin Anda adalah seorang driver ojek online dan lain sebagainya, yang tentunya pasti mengalami penurunan. Betul nggak? Apakah cukup dengan kita bertahan? Nggak bisa. Karena kita nggak akan pernah tahu bahwa kondisi akan tambah semakin buruk, Bapak Ibu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu saat ini apa yang sudah ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa di depan Anda. Karena ini adalah jalan, Bapak Ibu. Ini adalah baik. Mungkin Anda mengatakan, Pak, saya emang nggak punya pengalaman kayak Pak Samuel, kayak Bu Siska, kayak siapa teman-teman tadi, kayak Pak Theo lah, Pak Budiman lah, terus kayak siapa-siapa lah. Saya nggak punya pengalaman, Pak. Kita ini orang biasa. Bapak Ibu dan teman-teman, disitulah pentingnya Anda sebagai seorang leader. Jangan pernah pandang dia adalah orang biasa yang tidak punya pengalaman. Yang penting dia sudah join, Anda damping, Anda gali daftar namanya. Siapa tahu dia menemukan 2 orang, dan dari 2 orang itu ribuan orang. Saya nggak pernah pandang-pandang siapa orang itu, dari mana, mau suku apa, mau kayak gimana. Orang yang memusuhi saya aja saya prospek, Bapak Ibu. Akhirnya join, serius. Orang yang membenci saya aja saya tawarin, demi Tuhan, bener. Akhirnya join. Dan di situ kan saya merasa puji syukur kan. Saya bersyukur, ya ampun, ternyata dia benci gue tapi dia join. Puji Tuhan dong. Bisa jadi berkat buat orang lain. Siapa tahu ya, tapi nggak nyumpain. Siapa tahu dia gitu kan. Terus masuk rumah sakit, yes, kepake kan. Nggak juga, ya itu namanya nyumpain orang. Tapi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang baik. Anda harus ambil keputusan. Anda harus paksa diri Anda untuk melakukan sesuatu demi bisnis ini, yang efeknya akan berimbas balik kepada Anda. Anda harus membuat diri Anda untuk tidak punya pilihan lain. Orang gagal di dalam dunia bisnis jaringan rata-rata karena terlalu banyak bisnis yang dijalankan. Saya kasih tahu, saya sudah 20 tahun di dalam dunia industri network marketing, dan kebanyakan teman-teman yang saya jumpai yang terlalu banyak ya. Kalau punya 2 gimana? Selama Anda bisa kontrol semuanya, fine. Tapi kalau terlalu banyak, ya Anda pahami ya kata-kata saya, terlalu banyak berarti lebih dari 2, lebih dari 3. Kalau Anda bisa kontrol semuanya, fine, good, bagus. Tapi kenyataannya 1 aja nggak berhasil, Bapak Ibu, mau punya 5. 1 aja nggak jadi, mau punya banyak. Kasihan lo orang yang udah lo ajakin itu jadi bengong. Akhirnya gue yang mana ya? Ya Tuhan, kenapa nasib gue begini? Gue join di bisnis kayak beginian. Akhirnya gue diteleponin kagak ada, orangnya kagak jelas, orangnya nggak bertanggung jawab. Anda mematikan bisnis Anda sendiri dengan terlalu banyak fokus, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika Anda sudah mengambil sebuah keputusan, buatlah diri Anda untuk tidak punya pilihan. Itu yang harus Anda pahami, Bapak Ibu. Saya tahu yang lebih bagus itu banyak. Yang lebih keren dari PT Sibayak itu banyak. Tapi yang ada di depan mata Anda sekarang adalah PT Sibayak, loh Bapak Ibu. Dan siapa tahu ini yang cocok untuk Anda. Karena yang tahu cocok nggak cocok hanyalah Sang Pencipta. Mungkin Anda nggak tahu kenapa Anda hari ini berada di dalam Zoom ini. Karena ternyata Sang Pencipta sudah menggiring Anda untuk mendengarkan acara pada malam hari ini. Saya Samuel, saya mencintai Anda semua. Selamat malam.